Ada 5 area utama yang bakal kita bedah bareng-bareng. Halo semuanya, selamat datang. Hari ini, kita bakal ngebongkar sesuatu yang jujur aja, sering diremehin. Kekuatan sebuah e-book. Tapi bukan sembarang e-book ya, kita akan lihat gimana caranya mengubah keahlian Anda, baik untuk personal branding atau buat ngedorong bisnis. Jadi aset strategis yang nilainya luar biasa di era digital sekarang. Yuk, kita mulai. Oke, jadi ada 5 area utama yang bakal kita bedah bareng-bareng. Pertama, kita lihat kenapa e-book itu bisa jadi aset strategis. Terus gimana caranya membangun reputasi dan ya pastinya menghasilkan uang dari situ. Kita juga bakal bahas soal jangkauan global dan kendali penuh yang Anda dapatkan. Dan terakhir, kenapa ini semua adalah investasi keren buat diri sendiri dan karir Anda. Lengkap kan? Sip, kita langsung masuk ke bagian pertama. Coba deh kita pikirin dulu masalah paling dasar yang kita semua hadapi sekarang. Di dunia digital yang super berisik ini, gimana caranya kita nunjukin kalau kita tuh beneran ahli di bidang kita? Nah, ini dia pertanyaan intinya kan. Coba bayangin, di tengah lautan konten, ada jutaan artikel, video, postingan. Gimana caranya kita bisa bener-bener kelihatan beda? Gimana caranya orang percaya kalau kita tuh emang jago? Susah loh. Dan disinilah e-book masuk sebagai jawaban. Tapi, kita harus ubah dulu cara pandang kita. Lupakan e-book sebagai sekedar PDF atau dokumen digital biasa. Anggap ini sebagai semacam senjata strategis. Alat serbaguna buat komunikasiin keahlian, bangun brand, dan bahkan, ya, cari duit. Ini jawaban langsung buat tantangan tadi. Oke, sekarang kita masuk ke manfaat yang paling dasar, tapi juga paling krusial. Gimana sebuah e-book bisa membangun sesuatu yang nggak ternilai harganya buat karir atau bisnis kita? Reputasi, modal kepercayaan, otoritas. Kutipan ini benar-benar kena banget. Kredibilitas adalah mata uang utama. Coba pikirin deh, tanpa kepercayaan, orang nggak bakal mau beli dari kita. Nggak bakal mau kerja sama, atau bahkan ngerekomendasiin kita. Kepercayaan itu, ya fondasi segalanya. Jadi gimana e-book membangun otoritas itu? Gini, coba bandingin sama postingan blog atau medsos yang lewat gitu aja. E-book itu jauh lebih dalam. Ini benar-benar jadi bukti nyata kalau Anda tuh kompeten. Ini kayak portofolio pemikiran Anda yang lengkap, yang nunjukin, hey, saya serius mendalami topik ini. Dan dari situlah peluang datang. Bisa aja ada yang nawarin proyek konsultasi, ngundang jadi pembicara, atau ngajak kolaborasi. Kenapa? Karena Anda udah dianggap ahli. Oke, dari reputasi kita pindah ke hal yang nggak kalah penting. Duit. Gimana caranya sebuah e-book bisa diubah jadi pendapatan yang beneran nyata dan bisa diukur? Yuk, kita lihat. Caranya ada beberapa. Yang paling jelas ya, jualan langsung. Sekali bikin, bisa dijual terus-terusan tanpa biaya cetak. Itu namanya passive income. Tapi ada yang lebih strategis lagi. Anggap e-book ini sebagai pintu gerbang. Orang baca e-book Anda, terkesan, terus mereka jadi tertarik sama produk atau jasa Anda yang lebih mahal, kayak kursus online atau konsultasi. Keren kan? Jadi ini bisa juga jadi alat buat narik prospek bisnis yang berkualitas. Nah, ini dia alurnya. Simple banget sebetulnya, terutama buat B2B. Jadi ada orang nemuin website atau medsos Anda. Terus mereka lihat ada tawaran menarik. Download e-book gratis ini. Mereka klik, masuk ke halaman khusus, isi nama dan email buat dapetin e-booknya, dan boom! Pengunjung yang tadinya anonim, sekarang jadi prospek bisnis yang jelas identitasnya. Anda dapat kontaknya, mereka dapat ilmunya. Win-win. Lanjut, kita bahas keunggulan format digitalnya itu sendiri. Ini nih yang bikin e-book punya unfair advantage, alias keuntungan yang nggak bisa disaingi sama buku fisik tradisional. Lihat deh perbandingannya. Biaya produksi e-book itu rendah banget, kan cuma file digital. Buku fisik, wah mahal, harus cetak, pakai kertas. Distribusi, e-book bisa dikirim ke seluruh dunia dalam hitungan detik. Buku fisik, perlu logistik, pengiriman, makan waktu. Mau update isi, kalau e-book gampang banget. Kalau buku fisik harus cetak ulang. Dan yang paling penting, kontrol. Di e-book Anda pegang kendali penuh. Apa sih maksudnya kendali penuh? Ya artinya bebas. Anda bebas nentuin mau nulis topik apapun, bahkan yang super spesifik sekalipun. Mau bikin 30 halaman atau 200 halaman, nggak masalah. Yang penting isinya berbobot. Harga Anda yang tentuin. Mau dijual, dikasih gratis, atau jadi bonus, terserah Anda. Promosi juga gitu. Anda bisa bikin diskon kapan aja. Intinya, Anda jadi lincah dan bisa bergerak strategis. Nggak perlu nunggu persetujuan dari siapa-siapa. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang sering banget dilupain orang, padahal bisa jadi ini manfaat yang paling berharga. Yaitu gimana proses nulis e-book itu sendiri adalah sebuah investasi buat diri kita. Bukan cuma buat karir, tapi buat pengembangan diri.
Ini nih bagian kerennya. Pernah dengar kan, cara terbaik untuk belajar adalah dengan mengajar? Nah, nulis e-book itu persis kayak gitu. Supaya bisa ngejelasin sesuatu dengan runut dan jelas di tulisan, kita dipaksa buat bener-bener paham topiknya sampai ke akar-akarnya. Jadi, proses nulisnya itu sendiri adalah proses belajar yang luar biasa intensif. Dan selama proses itu, tanpa sadar kita ngasah banyak banget skill penting. Kemampuan riset kita jadi makin tajam, kita belajar mikir secara terstruktur supaya tulisannya enak dibaca. Disiplin juga kebentuk, karena ini kan proyek jangka panjang. Belum lagi manajemen proyek, ngatur semuanya dari A sampai Z. Ini semua skill yang kepake banget dimanapun kita kerjakan. Jadi, kesimpulannya simple. Bikin e-book itu kayak investasi ganda. Investasi keluar buat karir kita, bangun reputasi, nambah pemasukan. Dan investasi ke dalam buat diri sendiri, nambah ilmu, ngasah skill, dapat dua-duanya. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba deh, pikirin, keahlian unik apa sih yang Anda punya sekarang? Sesuatu yang mungkin menurut Anda biasa aja, tapi sebenarnya bisa jadi aset digital pertama Anda. Gimana kalau pengetahuan itu bisa jadi investasi strategis buat masa depan Anda, sekaligus bantu banyak orang? Coba dipikirin ya.